Sari Ayuningtyas sudah terbiasa dengan bau menyengat yang selalu menempel di pakaiannya. Pagi itu, ia kembali menyusuri tepian tambang besar yang berada di pinggiran kota. Tempat itu sebenarnya bukan lokasi yang ramah untuk seorang gadis muda sepertinya. Tapi Sari tidak punya banyak pilihan. Disitulah ia sering menemukan barang bekas, botol plastik, kaleng, kertas, atau apapun yang bisa dijual ke pengepul. Dengan uang hasil menjual barang-barang itu, ia bisa membeli nasi bungkus murah untuk dirinya dan adiknya, Bayu, yang masih duduk di bangku SD. Pak Joko, pemilik kios kecil dekat area tambang, sering menegurnya agar lebih hati-hati. Sari, jangan terlalu dekat dengan lokasi kerja alat berat. Bahaya. Begitu nasihatnya hampir setiap hari. Sari hanya tersenyum, mengangguk, lalu kembali menunduk mencari barang di antara tumpukan tanah dan sisa-sisa bekas galian. Hari itu, suasana tambang lebih ramai dari biasanya. Truk-truk besar berlalu lalang. Para pekerja sibuk dengan alat berat, dan debu beterbangan kemana-mana. Sari sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk itu, tapi satu hal membuatnya waspada. Suara mesin ekskavator yang terdengar lebih dekat dari biasanya. Ia menoleh, lalu melihat seorang pria mengenakan helm putih sedang berdiri di sisi jurang tambang, meninjau pekerjaan dengan serius. Dari kejauhan, ia tampak berwibawa, meski wajahnya sedikit ditutupi masker. Sari tidak tahu siapa pria itu, dan tidak terlalu peduli. Perhatiannya hanya pada sebuah botol plastik yang tergeletak tidak jauh dari tepi jurang. Dengan langkah ringan, ia mendekat. Tapi saat ia hendak mengambilnya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Tumpukan tanah di dekat pria berhelm putih itu tampak retak. Sari refleks berteriak, "Mas, jangan berdiri di situ. Tanahnya mau longsor." Pria itu menoleh, tampak terkejut. Dalam hitungan detik, tanah benar-benar ambles, dan pria itu hampir terperosok ke bawah. Sari spontan berlari, menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Ia bukan gadis kuat, tapi dorongan panik membuatnya bertindak cepat. Keduanya jatuh terduduk, beberapa meter dari tepi jurang yang baru saja runtuh. Nafas Sari terengah, wajahnya pucat. Pria itu masih terdiam, tampak kaget. Helmnya bergeser, memperlihatkan wajah tampan dengan tatapan tajam. "Kamu, barusan nolong saya." Suaranya berat dan datar. Sari mengangguk, gugup. "Iya, Mas. Tanahnya udah retak dari tadi. Untung Mas nggak jatuh." Beberapa pekerja tambang berlari mendekat. "Pak Raka, apa Bapak nggak apa-apa?" Mereka tampak panik. Sari baru sadar, pria yang barusan hampir celaka itu ternyata bukan orang biasa. Dari cara para pekerja menyapanya, jelas dia orang penting. Pria itu, yang ternyata bernama Raka, hanya mengangkat tangannya, menenangkan bawahannya. Ia lalu menatap Sari lagi, kali ini lebih lama. "Nama kamu siapa?" tanyanya singkat. "Sari," jawab gadis itu pelan. Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, lalu melangkah pergi diikuti para pekerjanya. Sari masih duduk di tanah, kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa pria itu menatapnya dengan cara aneh. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan biasa. Ada sesuatu di balik sorot mata dinginnya. Sore itu, Sari mampir ke kios Pak Joko untuk menjual botol dan kaleng bekas. Lelaki tua itu mengangkat alis melihat wajah Sari yang pucat. "Kenapa, Ri? Kok mukanya kayak habis ketemu hantu?" Sari menghela napas. "Pak, tadi saya nolong orang hampir jatuh di tambang. Ternyata dia bos tambangnya sendiri, namanya Raka," kata pekerja-pekerja itu. Pak Joko terperanjat. "Raka Pratama? Bos besar itu? Astaga, Sari, kamu sadar nggak? Kamu barusan nyelamatin nyawa orang paling berkuasa di kota ini." Sari hanya bisa melongo. Ia tidak tahu siapa Raka Pratama, selain dari cerita samar yang pernah ia dengar dari orang-orang sekitar. Katanya, Raka itu pemilik tambang terbesar di wilayah itu, orang kaya raya, tapi dingin dan jarang terlihat tersenyum. Ia seperti tokoh misterius yang hanya muncul di kabar-kabar burung.
Sudahlah, Ri, lanjut Pak Joko. Yang penting kamu selamat. Jangan harap ada balasan apa-apa dari orang seperti dia. Orang kaya itu biasanya nggak peduli sama orang kecil kayak kita. Sari mengangguk pelan. Ia memang tidak berharap apa-apa. Yang penting hari ini ia bisa pulang membawa uang untuk membeli makan. Ia berjalan pulang ke rumah kecilnya di pinggiran kota, menapaki jalan berdebu dengan sandal jepit yang sudah tipis. Bayu sudah menunggunya dengan senyum ceria. Tidak peduli meski kakaknya pulang dengan bau sampah menempel di tubuh. Namun, malam itu, Sari masih teringat tatapan Raka. Tatapan yang sulit ia artikan. Seperti ada sesuatu yang disimpan dalam-dalam, lalu tiba-tiba muncul ketika ia melihat keberanian sederhana dari seorang gadis pemulung. Sari tidak tahu, pertemuan tak sengaja itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bagi Raka, kejadian siang tadi juga bukan hal biasa. Ia terbiasa hidup di dunia di mana orang hanya menghormati uang dan kekuasaan. Tidak ada yang berani menegurnya, apalagi menjerit memperingatkan bahaya dengan tulus. Tapi gadis bernama Sari itu melakukannya tanpa ragu. Ia bahkan rela berlari ke jurang demi orang yang bahkan tidak dikenalnya. Di dalam mobil mewahnya, Raka duduk terdiam sambil mengingat wajah Sari. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang membuatnya yakin, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, suasana tambang kembali normal. Truk lalu lalang, suara mesin bergemuruh, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Sari, seperti biasa, menyusuri tepi area itu, memungut botol plastik dan kaleng. Ia berusaha melupakan kejadian kemarin. Baginya, menolong Raka hanyalah refleks biasa. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Yang penting, hari ini ia bisa mengumpulkan cukup barang untuk dijual. Namun, orang-orang di tambang ternyata tidak mudah melupakan insiden itu. Nama Sari mendadak ramai diperbincangkan para pekerja. Mereka heran bagaimana mungkin seorang gadis pemulung berani menjerit memperingatkan bahaya dan bahkan menyelamatkan nyawa bos besar mereka. Kabar itu menyebar cepat, sampai-sampai sebagian orang menunggu reaksi Raka. Siang itu, Raka mengumpulkan beberapa staf dan pekerja di aula kecil dekat kantor tambang. Sari tidak tahu menahu tentang pertemuan itu. Ia sedang asyik mengumpulkan barang di sudut lain ketika tiba-tiba seorang staf memanggilnya. "Kamu yang namanya Sari? Bos mau ketemu." Suaranya datar tapi penuh tekanan. Sari kaget. "Saya? Ketemu bos tambang?" Ia menatap heran. "Iya, cepetan. Jangan bikin nunggu." Dengan gugup, Sari mengikuti langkah staf itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan masuk ke kantor besar seperti itu, apalagi bertemu langsung dengan bosnya. Pintu aula dibuka, dan puluhan pasang mata langsung tertuju padanya. Di depan, berdiri Raka Pratama dengan setelan rapi, wajahnya serius. Sari merasa kakinya bergetar. "Kamu Sari?" tanya Raka dengan suara tegas. "Iya, Pak," jawab Sari pelan. Ruangan itu hening. Semua menunggu apa yang akan Raka katakan. Lalu, dengan tenang tapi jelas, Raka mengucapkan kalimat yang membuat semua orang ternganga. "Saya sudah memutuskan. Saya akan menikahi Sari." Suasana langsung pecah. Bisik-bisik, gumaman, bahkan ada yang hampir tertawa karena tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Seorang manajer senior buru-buru maju. "Pak Raka, apa Bapak serius? Maksud Bapak, menikahi gadis pemulung ini?" Raka menatap dingin. "Apa ada yang salah dengan itu? Dia sudah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya lihat di dunia saya. Ketulusan. Saya ingin menikahinya." Sari sontak pucat pasi. "Apa? Menikah?" Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Semua mata kini menatapnya, sebagian dengan ejekan, sebagian lagi dengan kebingungan. Ia merasa ingin lari dari ruangan itu. Sejak pengumuman itu, nama Sari menjadi bahan pembicaraan seluruh kota tambang.
Orang-orang warung berdebat, para pekerja tambang bergosip, bahkan ibu-ibu di pasar ikut menyinggungnya. Bos tambang seganteng itu, sekaya itu, kok mau sama pemulung? Begitu komentar yang sering terdengar. Banyak yang menyebut alasan Raka, nggak masuk akal. Ada yang menduga Raka hanya iseng. Ada juga yang menuduh Sari menggunakan trik untuk menarik perhatiannya. Pak Joko, yang mendengar kabar itu dari pelanggan kiosnya, langsung menemui Sari. "Ri, ini kabar beneran? Kamu mau dinikahin sama Raka Pratama?" Sari yang sedang menjemur pakaian lusuh di depan rumah hanya bisa menggeleng panik. "Saya aja kaget, Pak. Saya nggak ngerti kenapa dia ngomong begitu. Saya cuma nolongin dia kemarin. Itu aja." Pak Joko mengelus jenggotnya. "Ini aneh, Ri. Orang kaya-kayak dia biasanya nggak sembarangan ngomong soal nikah. Tapi kalaupun serius, kamu siap? Hidup kamu bakal berubah total." Sari terdiam. Ia tidak bisa membayangkan hidup di dunia orang kaya. Rumah besar, mobil mewah, pesta-pesta, dan tatapan orang yang selalu meremehkan. Ia bahkan sering minder hanya karena memakai sandal jepit yang hampir putus. Bagaimana mungkin ia bisa jadi istri bos tambang? Di sisi lain, Raka tetap dengan keputusannya. Kepada Dewi, sekretaris pribadinya, ia berkata singkat, "Siapkan semua dokumen. Saya akan menikahi Sari." Dewi, yang diam-diam menyimpan rasa pada Raka, merasa hatinya hancur. "Pak, apa Bapak yakin? Dia itu pemulung. Bagaimana dengan citra perusahaan? Bagaimana dengan keluarga Bapak?" Raka menoleh dengan tatapan dingin. "Dewi, saya tidak butuh orang lain mengatur hidup pribadi saya. Ini keputusan saya." Dewi menahan amarah, tapi juga cemburu. Dalam hatinya, ia bertekad tidak akan membiarkan Sari masuk begitu saja ke dalam hidup Raka. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Bayu sudah terlelap di tikar tipis. Tapi Sari hanya memandangi langit-langit rumah yang bocor. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. "Saya akan menikahi Sari." Ia bingung, takut, sekaligus penasaran. Apa benar Raka serius? Kalau iya, kenapa dia memilih Sari? Apa karena rasa terima kasih? Atau ada maksud lain yang Sari tidak tahu? Hatinya gelisah. Ia tahu, apapun alasannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pertemuannya dengan Raka ternyata bukan hanya sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang bahkan belum sanggup ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Sari. Setelah pengumuman mengejutkan dari Raka, ia beberapa kali dipanggil ke rumah besar milik bos tambang itu. Rumah mewah bergaya modern di kawasan elit kota. Pintu gerbangnya tinggi, dijaga satpam berseragam, dan halaman depannya luas, penuh mobil-mobil yang bahkan belum pernah ia lihat dari dekat. Bagi Sari, semua itu seperti dunia lain. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia pijak. Ketika pertama kali melangkah masuk, Sari menggenggam erat tangannya sendiri. Ia merasa canggung melihat lantai marmer mengilap, lampu kristal bergantung di langit-langit, dan sofa empuk yang tampak terlalu mahal untuk sekadar diduduki. Sari terbiasa duduk di tikar lusuh, dengan bau sampah yang melekat di baju. Di rumah Raka, semua terlihat bersih, wangi, dan sempurna. "Jangan terlalu kaku," kata Raka singkat ketika melihat wajah tegang Sari. "Ini hanya rumah." Sari menunduk. "Rumah saya beda jauh, Mas. Saya malah takut nginjek lantainya. Takut kotor." Raka menatapnya beberapa detik, lalu berjalan mendahului. Sari mengikuti, masih bingung kenapa pria ini begitu bersikeras membawanya masuk ke dunia seperti ini. Hari-hari awal, Sari banyak belajar tentang kehidupan mewah. Ia dikenalkan pada pakaian rapi, makan di meja panjang dengan sendok garpu lengkap, dan cara berbicara yang lebih halus. Semua terasa asing. Pernah sekali, ia salah menggunakan pisau mentega untuk memotong daging. Beberapa pelayan menahan senyum, sementara Dewi, sekretaris Raka, melirik dengan tatapan meremehkan. Kalau nggak bisa menyesuaikan diri,
Jangan coba-coba masuk ke lingkungan ini, bisik Dewi saat mereka bertemu di dapur. Sari hanya tersenyum kecut, meski hatinya perih. Ia sadar banyak orang tidak suka kehadirannya. Mereka menganggapnya tidak pantas berdiri di sisi Raka. Ia hanyalah pemulung, bukan wanita dari keluarga terhormat. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap kesalahan kecil menjadi bahan bisik-bisik. Raka sendiri tetap bersikap seperti biasa, dingin, misterius, dan sulit ditebak. Kadang ia bisa begitu hangat, seperti ketika ia menemani Sari makan malam dan mendengarkan ceritanya tentang Bayu. Ia bahkan sempat tersenyum tipis, sesuatu yang jarang dilihat orang lain. Tapi di waktu lain, ia bisa begitu cuek, sibuk dengan pekerjaan, tidak menjawab pertanyaan Sari, dan menghilang berhari-hari untuk urusan bisnis. "Mas, kenapa milih saya?" tanya Sari suatu malam ketika mereka duduk di balkon. "Orang-orang banyak yang bilang keputusan Mas nggak masuk akal. Saya sendiri bingung." Raka terdiam lama. Angin malam bertiup, membawa aroma bunga dari taman. "Karena kamu beda, Ri. Saya sudah lama hidup di antara orang yang penuh kepura-puraan. Semua orang mendekat karena uang dan kekuasaan. Kamu satu-satunya yang datang tanpa itu semua. Kamu berani, kamu tulus. Itu yang saya cari." Sari menunduk, hatinya campur aduk. Kata-kata Raka memang terdengar indah, tapi ia masih belum percaya. Apa benar seorang bos tambang seperti Raka bisa jatuh hati pada ketulusan gadis pemulung? Atau ada alasan lain yang belum ia ketahui? Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Sari. Ia harus menghadiri acara keluarga besar Raka. Rumah besar itu dipenuhi orang-orang berpenampilan elegan, memakai gaun mahal dan jas berkelas. Sari mengenakan gaun sederhana yang dipinjamkan salah satu pelayan. Meski terlihat cantik, ia tetap merasa seperti orang asing. Beberapa kerabat Raka berbisik sinis. Katanya dia pemulung. Gimana mungkin jadi istri Raka? Pasti Raka lagi main-main. Nggak mungkin serius. Bisikan itu terdengar jelas oleh Sari, meski mereka pura-pura menutup mulut dengan gelas anggur. Sari hanya bisa menahan diri, mengingat pesan Pak Joko. Kalau kamu udah masuk ke dunia orang kaya, jangan pernah tunjukin kamu lemah. Biarin mereka ngomong. Yang penting kamu jujur sama dirimu sendiri. Raka, meski jarang bicara, selalu menunjukkan sikap melindungi. Ketika seorang kerabat menyinggung asal-usul Sari di depan umum, Raka menjawab tegas. "Kalau kalian ingin menghormati saya, hormati juga calon istri saya. Kalau tidak, lebih baik kalian keluar dari rumah ini." Suasana langsung hening. Itu pertama kalinya keluarga besar melihat Raka sekeras itu. Di balik sikap dinginnya, Raka sesekali memperlihatkan sisi lain. Ia mengajak Sari ke taman belakang, memperlihatkan kolam ikan koi dan rumah kaca penuh bunga. "Saya jarang bawa orang ke sini," katanya. "Tempat ini bikin saya tenang." Sari tersenyum, melihat sisi manusiawi dari pria yang sering dianggap batu es. "Mas, kalau saya nggak bisa jadi istri yang sempurna gimana?" tanyanya ragu. Raka menoleh. "Saya nggak butuh istri sempurna. Saya butuh istri yang tulus." Jawaban itu membuat Sari diam lama. Ada sesuatu dalam hati Raka yang masih misterius, seakan ia menyembunyikan luka lama. Sari merasakannya, meski Raka belum pernah bercerita. Yang jelas, sejak pertemuan pertama di tepi jurang tambang, hidupnya berubah total. Kini ia benar-benar berada di dunia yang berbeda. Dunia yang bisa membuatnya bersinar, atau justru hancur. Sari perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, meski setiap langkah seakan selalu diawasi. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah besar, para pekerja, dan aturan-aturan tak tertulis yang harus ia patuhi. Namun, di balik semua itu, ada satu sosok yang membuat hidupnya semakin sulit. Dewi Larasati, sekretaris pribadi Raka. Dewi adalah wanita cantik dengan wajah anggun dan penampilan elegan. Sejak awal, ia jelas tidak menyukai keberadaan Sari. Setiap kali Sari melakukan kesalahan kecil, Dewi selalu punya cara untuk menyindir.
Sari pernah salah menaruh gelas di ruang tamu, dan Dewi dengan senyum manis berkata, "Kalau nggak terbiasa dengan barang mahal, lebih baik jangan disentuh. Nanti rusak, repot urusannya." Sari hanya menunduk, memilih diam meski hatinya panas. Ia tahu Dewi punya posisi penting di sisi Raka, dan meski statusnya hanya sekretaris, jelas terlihat ia menyimpan rasa yang lebih dari sekadar profesional. Suatu hari, Raka harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Sari ditinggalkan sendirian di rumah besar itu. Dewi memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin menekan. Ia duduk berhadapan dengan Sari di ruang makan, menatapnya tanpa senyum. "Kamu tahu nggak, Raka itu orang yang luar biasa. Banyak wanita yang jauh lebih pantas untuknya daripada kamu. Kamu pikir dia serius sama kamu? Jangan mimpi tinggi, Sari. Kamu hanya pemulung." Kata-kata itu menusuk hati Sari dalam-dalam. Ia ingin menjawab, ingin melawan, tapi lidahnya keluh. Malam itu ia menangis diam-diam di kamarnya, teringat pada pesan Pak Joko bahwa hidup di dunia baru pasti penuh ujian. Ketika Raka kembali, Sari sempat ingin bercerita, tapi ia ragu. Bagaimana jika Raka malah marah atau menganggapnya cengeng? Namun tanpa Sari sadari, Raka mulai menyadari perubahan pada dirinya. Ia melihat mata Sari yang sembab, senyumnya yang tidak selebar biasanya, dan sikapnya yang semakin pendiam. Suatu malam, Raka mendekatinya di balkon, tempat mereka sering berbincang. "Ri, kamu kelihatan gak tenang. Ada yang ganggu?" tanya Raka. Sari sempat terdiam lama, sebelum akhirnya berbisik. "Mas, apa benar Mas serius sama saya? Atau semua ini hanya permainan?" Raka menatapnya dengan alis berkerut. "Kenapa kamu ngomong begitu?" Sari menunduk, menahan air mata. "Saya cuma takut. Takut kalau semua ini hanya sesaat. Kalau Mas hanya ingin cari sensasi. Saya ini siapa, Mas? Saya nggak punya apa-apa, cuma pemulung. Kenapa Mas pilih saya? Banyak orang yang lebih pantas, lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya. Tapi kenapa saya?" Raka menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. "Sari, kamu memang bukan orang kaya. Kamu nggak punya pendidikan tinggi, nggak terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Tapi kamu punya sesuatu yang mereka semua nggak punya. Ketulusan. Kamu nolong saya tanpa pamrih. Kamu peduli sama adikmu dengan sepenuh hati. Kamu kerja keras tanpa mengeluh. Itu yang bikin saya yakin. Saya mungkin punya segalanya, tapi saya nggak pernah merasakan ketulusan seperti itu dari orang-orang di sekitar saya. Sama kamu, saya merasakannya." Sari terdiam. Hatinya seperti ditenangkan oleh kata-kata itu, meski masih ada rasa takut yang membayangi. Hari-hari berikutnya, Sari tetap menghadapi sindiran dan tatapan meremehkan, tapi kini ia mulai belajar untuk tidak terlalu peduli. Ia mencoba fokus pada hubungannya dengan Raka, meski pria itu tetap sulit ditebak. Kadang hangat, kadang dingin, tapi Sari mulai bisa melihat bahwa di balik sikap misteriusnya, Raka sungguh-sungguh menghargai kesederhanaan dan ketulusannya. Bahkan suatu sore, Raka mendadak mengajak Sari ke pasar tradisional, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Mereka berjalan berdua di gang sempit, membeli gorengan dan minum es teh di warung kecil. Orang-orang di pasar terkejut melihat bos tambang yang biasanya kaku itu tertawa kecil sambil makan tempe mendoan bersama seorang gadis sederhana. "Saya kangen suasana kayak gini," kata Raka tiba-tiba. "Makan apa adanya, tanpa aturan, tanpa tatapan penuh kepura-puraan." Sari tersenyum, merasa hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Raka yang benar-benar manusiawi. Sisi yang selama ini tertutup oleh dinding dingin seorang bos tambang. Dalam hati, Sari mulai percaya, mungkin Raka benar-benar tulus. Meski dunia sekitarnya penuh dengan intrik, cemburu, dan cemoohan, Sari yakin satu hal, cinta sejati tidak lahir dari status atau harta, tapi dari keberanian untuk saling percaya dan ketulusan hati. Hari-hari yang dilalui Sari semakin penuh warna. Ia mulai bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru,
meski masih sering merasa canggung. Raka tetap dengan sifatnya yang sulit ditebak, kadang begitu hangat, kadang dingin seperti es. Namun di balik semua itu, Sari mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Tatapannya kadang kosong, wajahnya sering murung ketika sendirian, dan malam-malam tertentu ia duduk lama di balkon tanpa berkata sepatah kata pun. Sari yang terbiasa memperhatikan orang lain mulai merasakan ada beban berat yang ditanggung pria itu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota tambang, Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Sari yang kebetulan melewati ruangan itu melihat cahaya lampu masih menyala. Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri masuk. "Mas, kenapa belum tidur?" tanyanya hati-hati. Raka hanya menghela napas panjang, menatap sebuah bingkai foto di meja kerjanya. Sari mendekat, melihat seorang wanita muda tersenyum dalam foto itu. "Itu siapa, Mas?" Raka terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Dia, tunangan saya dulu." Sari tercekat, tidak menyangka akan mendengar itu. Raka melanjutkan dengan suara berat, "Dia meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, saya nggak pernah bisa percaya lagi sama orang. Semua yang ada di sekitar saya terasa palsu. Saya pikir saya bisa hidup sendiri, mengandalkan kerja keras dan kekuasaan, tapi ternyata saya cuma bersembunyi dari kenyataan." Sari duduk di samping Raka, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mendengarkan. Raka menunduk, menutupi wajah dengan tangannya. "Saya takut, Ri. Takut kalau saya buka hati lagi, saya akan kehilangan orang itu. Saya nggak mau merasakan sakit yang sama. Makanya saya selalu jaga jarak dari semua orang. Sampai kamu datang." Sari merasakan hatinya perih. Ia bisa melihat jelas luka lama yang selama ini membentuk sosok dingin di hadapannya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mas, saya bukan orang yang sempurna. Saya nggak punya apa-apa untuk ditawarkan selain ketulusan saya. Tapi kalau Mas izinkan, saya ingin ada di samping Mas. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk nemenin Mas jalanin hidup tanpa harus terus dihantui masa lalu." Raka menatap Sari, sorot matanya berbeda. Ada kehangatan yang perlahan muncul, meski masih dibalut ketakutan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menceritakan semua. Tentang masa lalunya yang penuh trauma, tentang bagaimana ia membangun dinding setinggi mungkin agar tidak ada orang yang bisa melukai hatinya lagi, dan tentang rasa kosong yang tidak pernah bisa ia isi meski dikelilingi harta dan kekuasaan. Sari mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menyela. Ia tahu, tugasnya bukan memberi jawaban, tapi menunjukkan bahwa ia ada. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Raka mulai membuka diri, meski tidak sepenuhnya. Ia mulai terbiasa dengan keberadaan Sari yang selalu sabar, selalu hadir dengan senyum meski hatinya sendiri sering goyah karena tekanan orang-orang sekitar. Sari belajar memahami sisi rapuh Raka, sisi yang tidak pernah ditunjukkan pada dunia luar. Di hadapan orang lain, Raka tetap bos tambang yang dingin dan berkuasa, tapi di hadapan Sari, ia hanyalah seorang pria yang pernah terluka parah dan sedang mencoba belajar percaya lagi. Namun, meski hubungan mereka semakin kuat, keraguan dari luar tidak pernah berhenti. Banyak orang masih tidak percaya dengan niat Raka. Dewi semakin sering mencari celah untuk menjatuhkan Sari. Kerabat-kerabat Raka masih mencibir, menuduh Sari hanya mengincar harta. Sari sering pulang dengan hati penuh luka, tapi setiap kali ia mengingat tatapan Raka malam itu, ia tahu ia harus bertahan. Karena di balik semua keraguan, ada satu hal yang nyata. Cinta bisa tumbuh bahkan dari hati yang paling terluka, selama ada ketulusan yang menjaga. Hari-hari Sari semakin penuh tekanan. Setelah rahasia masa lalu Raka terungkap padanya, ia justru merasa lebih dekat dengan pria itu. Namun, dunia di sekeliling mereka tidak pernah memberi ruang untuk bernapas lega. Dewi Larasati, yang sejak awal tidak menyukai Sari, mulai menjalankan manuver berbahaya. Ia menyebarkan gosip di kalangan karyawan tambang bahwa Sari hanya memanfaatkan kelemahan Raka, bahwa gadis pemulung itu sengaja mendekati bos untuk menguasai kekayaannya. Kabar itu cepat menyebar,
dan telinga Raka pun ikut mendengarnya. Sari tahu kabar itu dari seorang pekerja yang diam-diam bersimpati padanya. Ia terkejut, tapi memilih diam. Namun, gosip itu tidak berhenti di situ. Dewi sengaja mengatur sebuah pertemuan dengan investor tambang, di mana Sari, kebetulan, hadir. Dewi menyiapkan skenario agar Sari terlihat tidak sopan dan tidak pantas berada di lingkaran bisnis besar. Dengan cerdik, Dewi menaruh dokumen penting di meja lalu menuduh Sari yang menyentuh dan merusaknya. Semua mata memandang rendah, membuat Sari hampir menangis di tempat itu. Orang-orang di sekitar Raka semakin terang-terangan menekan. Beberapa kerabat bahkan datang ke rumah, mendesak Sari agar meninggalkan Raka demi kebaikan bersama. Kamu masih muda, Sari. Jangan hancurkan hidupmu. Raka butuh pendamping yang sepadan, bukan kamu, kata salah satu tante Raka dengan nada tajam. Sari hanya bisa menunduk, merasa harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk benar-benar pergi. Ia menatap pakaian sederhananya yang tergantung di lemari besar penuh baju mahal, merasa dirinya tidak pernah pantas ada di rumah itu. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Sari duduk di lantai kamar dengan mata sembab. "Kenapa?" tanyanya pelan. Sari menggigit bibir, lalu berkata dengan suara bergetar. "Mas, mungkin mereka benar. Saya nggak pantas di sini. Hidup saya cuma bikin Mas susah. Saya lebih baik pergi." Raka langsung menatap tajam, wajahnya tegang. "Jangan pernah ngomong begitu lagi. Saya yang pilih kamu, RI. Bukan mereka. Kalau ada yang salah, biar saya yang hadapi. Kamu jangan pergi." Untuk pertama kalinya, Raka menunjukkan sikap membela Sari di hadapan banyak orang. Keesokan harinya, ia mengumpulkan beberapa kerabat yang sering meremehkan Sari. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kalau kalian nggak bisa menghargai Sari, berarti kalian nggak menghargai saya. Dia bagian dari hidup saya sekarang. Siapapun yang coba menjatuhkannya, sama saja melawan saya." Kata-kata itu membuat suasana hening. Dewi yang juga hadir hanya bisa terdiam, meski matanya penuh amarah. Bagi Sari, itu adalah momen paling meyakinkan. Ia sadar Raka tidak hanya mengucapkan cinta, tapi juga berani mempertahankannya. Meski konflik besar masih akan terus datang, malam itu ia merasakan kekuatan baru dalam hatinya, keberanian untuk terus bertahan, karena kini ia tahu Raka ada di sisinya, bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai seorang yang benar-benar mencintainya. Ketenangan yang mulai tumbuh di hati Sari dan Raka tidak berlangsung lama. Sebuah masalah besar menghantam bisnis tambang yang selama ini menjadi sumber kejayaan keluarga Raka. Pemerintah tiba-tiba melakukan investigasi terhadap izin operasional tambang, dan muncul tuduhan bahwa perusahaan Raka melakukan pelanggaran lingkungan. Media ramai memberitakan, para pesaing bisnis menunggu kesempatan, dan para karyawan dicekam ketakutan. Sari ikut merasakan tekanan besar itu. Ia melihat bagaimana Raka, yang biasanya tegar, mulai jarang tidur, wajahnya muram setiap kali menerima telepon, dan rapat-rapat darurat berlangsung hingga larut malam. Dewi, yang masih menjadi sekretaris, berusaha memanfaatkan momen itu untuk kembali meremehkan Sari. "Lihat kan, kamu cuma bikin Raka makin pusing. Kalau kamu benar sayang sama dia, kamu harusnya mundur," bisiknya dengan nada penuh racun. Sari menahan tangis, tapi kali ini ia tidak goyah. Ia teringat janji Raka bahwa mereka akan menghadapi semua bersama. Suatu malam, Raka kembali ke rumah dalam keadaan sangat lelah. Ia duduk di ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Sari mendekat, menyuguhkan segelas teh hangat. Raka menatapnya sejenak, lalu berkata lirih, "Aku capek, RI. Semua orang meragukan aku, bahkan orang-orang terdekat. Tapi kamu masih di sini." Sari menggenggam tangannya, menatap dengan yakin. "Mas, saya memang gak ngerti soal bisnis, tapi saya ngerti satu hal. Selama kita saling percaya, kita bisa hadapi apa aja. Jangan nyerah, Mas. Kita jalan bareng."
Kata-kata sederhana itu entah bagaimana mampu memberi kekuatan baru. Raka tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul, lalu mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Raka mulai mengambil keputusan berani untuk membenahi sistem perusahaan, meski harus melawan pihak-pihak internal yang tidak setuju. Sari tetap mendampinginya, bukan dengan memberi solusi bisnis, tapi dengan menghadirkan ketenangan. Ketika rapat usai larut malam, Sari selalu menunggu dengan makanan sederhana. Ketika tekanan semakin berat, Sari hanya duduk diam di samping Raka, membiarkan pria itu merasa tidak sendirian. Pada puncak krisis, ketika ancaman penutupan tambang hampir menjadi kenyataan, Raka justru menunjukkan sisi rapuhnya. Ia memeluk Sari erat-erat, seakan takut kehilangan segalanya. Kalaupun semua ini runtuh, aku cuma mau kamu tetap di sampingku, ucapnya. Sari membalas pelukan itu sambil berbisik, Mas, saya nggak pernah datang karena harta atau jabatan. Saya datang karena hati saya pilih Mas. Apapun yang terjadi, saya nggak akan pergi. Di momen itulah, keduanya benar-benar menyadari arti saling percaya. Cinta mereka bukan lagi sekadar janji, tapi sebuah perjuangan yang nyata. Meski badai masih mengancam, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya, karena kini mereka tahu, bersama, mereka bisa mengalahkan perbedaan status, stigma, dan bahkan krisis terbesar sekalipun. Setelah badai besar yang mengguncang bisnis tambang mulai mereda, kehidupan Sari dan Raka perlahan kembali normal. Raka berhasil membuktikan bahwa perusahaannya bisa berjalan dengan bersih dan transparan. Para karyawan kembali bekerja dengan semangat, dan media yang semula gencar memberitakan sisi buruk tambang kini menyoroti keberanian Raka dalam melakukan perubahan besar. Di balik semua itu, Sari tetap menjadi sosok sederhana yang menemani hari-hari Raka, hadir bukan untuk ikut mengatur bisnis, tapi untuk menjaga kehangatan rumah dan memberi rasa damai yang selama ini tidak pernah dimiliki Raka. Namun, ketika semua tampak berjalan menuju kebahagiaan, sebuah kenyataan baru yang mengejutkan muncul. Suatu pagi, seorang pria parubaya berpakaian rapi datang ke rumah besar mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara dari sebuah perusahaan besar di Jakarta. Raka awalnya mengira kedatangannya terkait bisnis, tapi ternyata tidak. Pengacara itu mencari Sari. Dengan wajah serius, ia berkata, Nona Sari Ayuningtyas, saya datang membawa kabar penting. Anda adalah pewaris sah dari perusahaan keluarga Ayuningtyas Group. Sari terperanjat, sama sekali tidak paham dengan maksud perkataan itu. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal dirinya sebagai anak seorang pemulung miskin yang tinggal di pinggiran kota tambang. Pengacara itu lalu menjelaskan bahwa ayah kandung Sari sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar di Jakarta. Namun karena alasan keselamatan dan konflik keluarga, Sari kecil sengaja disembunyikan dari dunia bisnis. Ibunya memilih membesarkan Sari jauh dari hingar-bingar harta agar ia bisa hidup lebih aman, meski harus dalam kesederhanaan. Fakta itu membuat dunia Sari seakan runtuh. Semua yang ia percayai tentang masa lalunya kini terguncang. Raka menatap Sari, mencoba mencari kebenaran di wajah istrinya. Sari hanya bisa menunduk, bingung dan takut. Ia merasa seakan dirinya telah menipu Raka, meski sebenarnya ia sendiri tidak tahu rahasia ini. Saya benar-benar enggak tahu, Mas, kata Sari dengan suara bergetar. Raka terdiam, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena status Sari tidak serendah yang selama ini dipandang orang. Tapi di sisi lain, ia juga takut. Apakah ketulusan Sari yang selama ini ia percaya masih bisa dianggap murni? Ataukah semua akan berubah karena kenyataan baru ini? Hari-hari setelah pengungkapan itu menjadi masa sulit bagi mereka berdua. Media yang dulu ramai memberitakan krisis tambang, kini beralih membicarakan kisah tak terduga pewaris Ayuningtyas Group yang ternyata seorang mantan pemulung. Wartawan mengepung rumah, gosip beredar di mana-mana, dan Dewi yang dulu selalu meremehkan Sari kini justru terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Sari merasa hidupnya kembali tidak tenang. Ia menangis setiap malam, takut kehilangan Raka karena status barunya. Mas, saya takut.
Saya takut Mas jadi jauh karena saya ternyata bukan seperti yang Mas kira, ucapnya lirih. Raka menatap Sari lama, lalu menggenggam tangannya erat. Ri, kamu pikir saya menikahi kamu karena kamu pemulung? Atau karena kamu miskin? Enggak. Saya pilih kamu karena kamu tulus. Kamu apa adanya. Justru sekarang saya takut. Jangan-jangan kamu yang berubah setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Kata-kata itu menusuk hati Sari, membuatnya sadar bahwa kini giliran dirinya yang harus membuktikan. Ia harus menunjukkan bahwa status barunya tidak mengubah siapa dirinya sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Sari dipanggil menghadiri rapat besar keluarga Ayuning Tias Group. Ia ditawari posisi penting di perusahaan, tapi Sari menolak dengan halus. Saya mungkin pewaris, tapi saya bukan orang yang cocok untuk memimpin bisnis sebesar ini. Saya sudah punya jalan hidup sendiri, katanya. Keputusannya membuat banyak orang terkejut, namun Sari mantap. Ia tidak ingin kehilangan jati dirinya hanya karena harta dan status. Ia memilih tetap menjadi Sari yang sederhana, yang hatinya hanya ingin bersama Raka dan menjaga keluarganya. Raka, yang menyaksikan keputusan itu, akhirnya merasa tenang. Ia tahu Sari benar-benar tidak berubah. Malam itu, ia berkata, "Sekarang saya yakin, Ri, kamu tetap kamu. Bukan harta atau status yang bikin saya sayang sama kamu. Dari awal sampai sekarang, alasan saya tetap sama, ketulusanmu." Sari tersenyum sambil menangis, merasa beban berat yang menekan dadanya akhirnya terlepas. Kehidupan mereka pun berlanjut dengan cara yang baru. Sari memang tidak mengambil alih perusahaan keluarganya, tapi ia menggunakan sebagian warisan untuk membantu masyarakat kecil di sekitar tambang, mendirikan sekolah gratis, klinik sederhana, dan program pemberdayaan untuk pemulung seperti dirinya dulu. Dari seorang gadis miskin yang diremehkan banyak orang, kini ia menjadi sosok yang memberi harapan. Dan Raka, bos tambang yang dulu dingin dan misterius, kini menemukan kebahagiaan sejati di sisi seorang wanita yang telah mengajarinya arti cinta dan ketulusan.